Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Surah Babul Jannah dan warga komplek Dinasti Indah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Hari ini tanggal 23 Syawal. Jadi masih ada satu pekan lagi. Bulan depan adalah kita masuk bulan Zulqaidah. Setelah Zulqaidah kita masuk bulan Zulhijjah. Nah, oleh karena itu pengajian kita mulai hari ini kita membahas tentang masalah kurban. Ya, nanti setelah kurban ini kita bicara akikah dan seterusnya. Termasuklah nanti masalah sembelihan. Jadi baik memotong ayam, memotong sapi dan seterusnya, termasuklah persoalan makanan dan minuman di dalam Islam. Nah, hari ini kita mulai dari tentang syariat, ya, disyariatkannya tentang kurban ini, ya. Wa qad syari'a fi as-sanati tsaniyah minal hijrati kaz-zakati wa salatil aidaini, ya. Wa thabatat masyru'iyyatuha bil kitabi was sunnati wal ijma'. Jadi masalah kurban ini disyariatkan itu pada tahun kedua Hijriah, ya. Sebagaimana mulai disyariatkannya tentang zakat, disyariatkannya salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Ya. Wa thabatat masyru'iyyatuha bil kitab was sunnati wal ijma'. Adapun dalil tentang penegasan disyariatkannya Idul kurban ini, pertama didasarkan kepada Al-Qur'an, yang kedua didasarkan pada sunnah, maksudnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah ijma'. Ijma' ini artinya sepakat. Jadi tidak ada perbedaan pendapat. Ya. Kalau sudah disepakati di kalangan para ulama, lalu kemudian ada pendapat yang berbeda dengan ijma', itu bukan lagi namanya perbedaan, itu namanya penyimpangan. Ya, jadi seringkali kita dengan alasan bahwa ini khilafiyah, ini perbedaan, tidak apa-apa, karena semua orang bisa berbeda. Itu kalau masalah agama ada ketentuannya. Kalau masalah demokrasi atau perbedaan pendapat itu lain lagi cerita. Jadi jangan dicampur baurkan. Yang pertama, amal kitabu Qaulu ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Nah, inilah dalilnya, ya. Jadi disyariatkannya namanya kurban ini itu pada ayat 2 surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Tapi penegasan khusus masalah kurban ini ada pada ayat 2, yaitu fasalli li rabbika, maka salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Ya. Yang kedua, wal buduna ja'alnaha lakum min sya'airillahi, ya. Ay min a'lami dinillahi. Wal buduna ini artinya binatang-binatang, hewan-hewan, ya. Yang kami jadikan hewan itu buat kamu sebagai min sya'airillahi, bagian dari min a'lami dinillahi, tanda-tanda kebesaran di dalam agama Allah. Wal buduna ini maksudnya binatang-binatang ternak. Nah, jadi pengertian al buduna ini
masuk kategori binatang ternak, itulah yang kemudian menjadi kriteria tentang hewan yang boleh dikurbankan. Jadi wal buduna itu masuk kategori misalnya kambing, domba, sapi dan onta. Maka kalau ada yang bilang, gimana Pak, kalau ada ayam saya itu ayam bangkok sebesar dengan kambing, itu kira-kira masuk gak kategori al-buduna? Nah, itu pengertiannya. Jadi karena kata al-buduna ini dibatasi pada hewan-hewan ternak saja, maka itulah yang kemudian disyariatkan untuk boleh dikurbankan. Ya, walaupun ada pendapat lain, ya, misalnya kalau baca kitab Kifayatul Akhyar, itu memang banyak perbedaan di situ. Ada yang menyebutkan bahwa misalnya ada ayam yang begitu sangat besar. Nah, tapi sekali lagi kita pakai dalam penjelasan kitab ini. Ya, ada tambahan penjelasan dalam footnote kitab ini. Yang dimaksud dengan fasalli li rabbika, maka salatlah li rabbika itu karena Tuhanmu, maksudnya lillahi, ya, karena ikhlas. Nah, penjelasannya di sini asyarul aqwal, ya, pendapat yang sangat populer, annal murada bis salati salatul aidi. Jadi salat yang dimaksud di dalam ayat ini adalah salat Id. Ya, baru wabi an-nar yang dimaksud dengan nahar adalah ad-dohaya, yaitu kurban. Makanya setelah melaksanakan sholat, baru kurban, karena diperintahkan dulu fasalli, sholatlah, wanhar, dan lalu berkurbanlah. Jadi tidak boleh motong kurban sebelum pelaksanaan sholat Id. Itu, ya, itu pengertian fasalli li rabbika wanhar. Yang kedua, saya ingin memberi tambahan penjelasan sedikit di luar daripada kurban ini mengenai ayat fasholli lirabbika wanhar. Ini surah Al-Kautsar. Ini surah Al-Kautsar, khususnya kata fasholli lirabbika, ini penegasan terhadap ayat yang atau surah sebelumnya. Surah ini adalah surah yang ke-108. Nah, sebelum surah ini adalah surah Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, dalam surah Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, yang artinya tahukah kamu orang yang mendustakan agama, salah satunya ciri orang-orang mendustakan agama itu adalah alladzina an sholatim sahun yura'bun. Jadi ada orang yang lalai dari sholatnya, yaitu sholat karena ra'un, yaitu karena riya, ingin dilihat, ingin dipuji. Nah, maka karena pada surah itu sebelumnya ada orang yang lalai dari sholatnya sebagai tanda dari orang yang mendustakan agama, yaitu sholat karena riya, maka pada ayat di surah yang ke-108 ini itu ditutupi dengan perintah fasholli li rabbika, ya, maka sholatlah karena Tuhanmu. Itu karena kalau sholat karena Tuhan berarti itu kata riya menjadi hilang. Nah, itu namanya munasabah. Lalu wayamnaun al-ma'un itu tandanya orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak peduli, orang yang tidak mau membantu orang lain. Termasuklah orang yang alladzi yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu orang yang yad'ul yatim, menghardi anak yatim, tidak mau memberi makan anak yatim. Lalu kemudian pada ayat terakhir wayamna'unal ma'un, enggan, tidak mau membantu orang lain. Maka pada surah berikutnya ini, surah yang ke-108, ada kalimat wanhar, berkurbanlah. Nah, jadi kalau surah sebelumnya ini adalah surah yang memuat tentang sifat-sifat yang negatif. Lalu surah yang ke-108 ini di dalamnya adalah sifat-sifat yang positif, yaitu salat ikhlas karena Allah, yang kedua rela berkurban. Nah, itu hubungan namanya munasabah dalam ilmu tafsir. Nah, selanjutnya
sebagai dasar hukum ya disyariatkannya kurban ini adalah hadis. Ya, wa amma sunnatu fa hadis. Adapun dalil yang didasarkan pada sunnah itu cukup banyak hadis. Ya, jadi banyak hadis yang menjelaskan tentang disyariatkannya kurban ini. Nah, minha diantaranya adalah hadis Aisyah. Ya, satu adalah hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabbu ila Allah taala min iraqatid dami." Ya. Jadi tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak cucu Adam, maksudnya oleh manusia ini umat Islam, ya, pada hari Aid, yaitu pada hari Aid 10 Zulhijjah, satu amalan ahabbu ilallah yang lebih dicintai kepada Allah min iraqatid dami, ya, dibanding daripada menumpahkan darah, ya. Menumpahkan darah inilah yang dimaksud dengan al-uduhiyah, ya, darah yang ditumpahkan yaitu darah hewan kurban. Apakah darahnya kambing, darahnya domba? Kalau kita di sini apa namanya, biri-biri ya. Lalu darahnya sapi atau darah unta. Ya, itulah yang dimaksud iraqatid dami. Iraqatid dami bukan darah manusia. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa azlafiha wa ash'ariha. Nah, nanti ya hewan yang kita kurbankan itu, yang kita sembeli, akan la ta'ti yaumal qiyamati, benar-benar akan datang pada hari kiamat, bi quruniha, ya, lengkap dengan tanduknya segala, wa azlafiha, lengkap dengan kuku-kukunya, wa ash'ariha, dan bulu-bulunya. Wa inna dama la yaka'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla ayyaqa 'alal ardi. Ya. Jadi sesungguhnya darahnya itu, darah hewan yang disembeli itu, hewan kurban, itu akan sampai kepada Allah, ya, sebelum darah itu nyampai ke tanah, ya. Kan kalau darah ini kan muncrat, ya. Jadi kalau sembelih itu darahnya, maksudnya darahnya sampai kepada Allah, itu nilai pahala tentang dari sembelihan kurban itu begitu cepatnya diterima oleh Allah, ya. Sampai darah itu sebelum menyentuh tanah, Allah sudah menerima kurban kita. Itu artinya ini suatu amalan yang sangat baik, itu maksudnya. Fatibu biha nafsan, maka perbaikilah dirimu dengan berkorban itu. Jadi memperbaiki, membuat diri kita menjadi tajib, menjadi sesuatu yang baik karena melalui hewan kurban. Nah, di dalam hadis ini ada kalimat bahwa nanti pada hari kiamat ini akan datang secara utuh, ya, sebagai saksi. Apanya yang datang lengkap dikurunnya dengan tanduknya. Maka itulah sebabnya hewan kurban itu tidak boleh diganggu sama sekali. Ya, kalau patah tanduknya itu ada bermasalah, apalagi sengaja, ya. Kalau tanduknya memang bermasalah sejak lahir itu lain ceritanya. Wazulafia termasuk kukunya, ya, apalagi bulu-bulunya. Jadi bulunya itu tidak boleh dipotong, tidak boleh dicukur, karena semua yang melekat dalam diri hewan yang kita kurbankan itu semuanya akan menjadi saksi. Bahkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, ini tidak ada di sini, bahwa setiap bulu dari hewan yang kita kurbankan itu, setiap lembar itu akan menjadi satu hasanah, satu kebaikan, ya. Satu menjadi kebaikan. Jadi makin banyak bulunya, itu makin bagus. Ini secara tekstualnya, ya. Jadi nanti yang Pak Alfian pergi cari yang ini, carilah yang banyak bulunya. Jangan cari kambing yang kan bermasalah itu. Kalau tinggal kulit-kulitnya itu, ya, berarti penyakitan. Nah, jadi ini bicara hadis, ya. Karena maksudnya ini hadis
yang tadi sebagai dasar hukumnya bahwa kurban itu disyariatkan dalam Islam. Sekaligus ini menunjukkan tentang keutamaan. Bahwa nanti ada penjelasan mana lebih utama kita berkurban daripada kita sedekah. Ya, misalnya kurban ini harganya 3 juta. Kalau kita sedekah 3 juta bagi-bagi mana lebih utama? Nah, kalau pakai hadis ini tetap lebih utama kurban. Nah, itu. Ya, walaupun mungkin nilai manfaat sosialnya ya masing-masing ada kelebihannya. Tapi karena penegasan oleh hadis ini bahwa kurban itu spesial ibadah yang sembelihan, tidak boleh diuangkan. Itu. Ya. Yang kedua wa min haditsu Anas. Yang kedua adalah hadis yang bersumber dari Anas ibn Malik. Yang mengatakan doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabashaini amlahaini. Ya, makasih. Aqrnaini, ya. Jadi kata Anas ibn Malik, ini seorang sahabat yang sangat setia, selama 10 tahun mendampingi Nabi sebagai asistennya. Ya, nanti berhenti jadi asisten setelah Rasulullah SAW wafat. Beliau menyaksikan bahwa Rasulullah SAW itu biasa berkorban dengan 2 kibas. Ya, kibas ini dalam bahasa kita domba ya, domba. Ya, amlahaini. Ya, amlahain itu kebetulan domba yang disembelih Rasulullah SAW adalah domba yang berbulu putih. Ya, tapi jangan juga karena pakai hadis ini, mau cari kambing yang berbulu putih susah juga. Bahwa itu menyalahi sunnah. Nah, masalah warna ini tidak masuk kategori bahwa harus. Nah, cuma memang pada saat itu Rasulullah SAW mendapatkan domba yang warnanya putih. Karena ini kan bukan persoalan warna, persoalan dagingnya. Ya, akrana ini ya yaitu 2 tanduknya. Jadi maksudnya tanduknya lengkap. Ya, maksudnya di sini adalah kibas yang betul-betul dalam keadaan sehat. Itu maksudnya. Fara'aituhu wadi'an qadamai ala sipahiha. Jadi kata Anas, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya meletakkan kambing itu di bawah kadamaihi. Jadi mengambil posisi, kan dia sendirian itu. Misalnya diinjak sebelah ini baru dipotong, nah, itu diletakkan di bawah kadamaihi. Tapi bukan diinjak dalam pengertian ditekan sampai menyiksa binatang, bukan. Itu bagian dari teknik bagi yang menguasai. Ya. Tapi beliau Nabi itu di kambing itu apa ya, sangat hormat, ya sangat hormat. Kalau dalam hadis yang lain itu ada kambing yang mau disembelih, pemilik kambingnya itu, lalu kemudian kambing itu lari lepas itu dari kandangnya lari. Akhirnya yang punya kambing ini buru sempat. Begitu sampai di depan Nabi, kambing itu berhenti. Ini mujizat Rasul. Jadi berhenti di situ seperti melaporkan sesuatu. Oleh pemilik kambing karena kesal, udah capek memburunya, begitu nyampe di depan kambing, di depan Rasulullah, pas dapat kambing itu tanpa basa-basi langsung ditarik kaki kambing itu, diseret pulang ke kandangnya. Nabi itu melihat dan menegur, "Bang, perlakukanlah kambing itu, antarlah kambing itu dengan cara yang bagus." Maksudnya kalau kamu mau menyembelih, perlakukan dengan baik dan sembelilah karena Allah. Ya, maksudnya perlakukan dengan baik sebelum kau sembelih. Ini ditarik. Itu sampai ada riwayat lain itu jangan membunuh kambing 2 kali. Maksudnya membunuh kambing 2 kali sebelum disembelih sudah disiksa lebih dahulu. Nah, itu. Jadi kambing atau hewan kurban itu mesti diperlakukan ya secara hewani, ya secara, kalau manusia kan secara manusiawi, kalau hewan ya secara hewani. Ya, kalau dalam dokter kehewanan itu, nah itu ada namanya kesejahteraan hewan, yang itu diperhatikan. Nah, jadi Nabi mengambil posisi, kata Anas, saya melihat Nabi itu meletakkan hewan kibasnya ini di bawah anunya itu untuk mau disembelih. Nah, lalu
wa yusammi wa yukabbiru. Bila membaca bismillah wa yukabbiru Allahu akbar. Fadzabahahuma biyadihi. Lalu setelah membaca bismillah dan bertakbir, beliau menyembelih ya kedua kambing itu dengan tangan beliau sendiri. Nah, ini hadis diriwayatkan para jamaah ahli hadis termasuk Imam Ahmad ya, dari Aisyah ya dari Anas. Inilah dua hadis sebagai dasar bahwa berkurban ini memang disyariatkan. Wa ajma'al muslimun ala masyru'iyatil udhiyah. Ini tadi bahwa sepakat ulama dan umat Islam bahwa berkurban ini adalah disyariatkan. Wa dallatil haditsu ala annaha ahabbul a'mali Allah yauman nahri. Ya, jadi hadis yang disebutkan tadi ini menunjukkan tentang amalan-amalan yang sangat dicintai di sisi Allah pada hari Id, yaitu kurban. Wa annaha ta'ti yaumal qiyamati ala asibatil lati zabahat 'alaiha. Ya, jadi bahkan nanti pada hari kiamat akan datang hewan tadi itu yang disebutkan sifat-sifatnya yang allati dzubihat ya, yang disembelih ya tadi itu. Jadi pada hari kiamat wa yaqaudamuha bimakanin minal qabuli qabul ayyaqalal ardi. Bahkan disebutkan darah yang sembelian itu akan sampai begitu minal qabul diterima oleh Allah sebelum qabul ayyaqalal ardi, sebelum darah itu menyentuh tanah. Itu sebutan-sebutan dalam hadis ini menunjukkan banyak keutamaannya sekaligus menunjukkan bentuk tentang pensyariatannya. Ya, wa innaha sunnatu Ibrahim. Ya, ini adalah kebiasaan Nabi Ibrahim. Ya, karena memang banyak kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diutus oleh Allah untuk melanjutkan tentang agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yaitu agama Hanif. Ya, itu. Bahkan di dalam Al-Quran itu wa padainahu bidzabhin azimin. Ini surah Safat ayat 17. Ini ayat bercerita tentang kisah ya Nabi Ismail alaihissalam, karena oleh Nabi Ibrahim sudah melalui wahyu melalui mimpi itu, lalu kemudian mau disembeli. Wa padainahu, begitu sudah mau diginikan ini di depan Nabi Ibrahim itu dalam Al-Quran, wa padainahu, dan kami mengganti Nabi Ismail itu bidzabhin azimin, dengan sembelihan yang agung, maksudnya dengan kibas. Itulah syariatkan itu kisahnya. Ya, sebelumnya ini ketika Nabi Ibrahim sudah mau, selalu didatangi oleh setan yang mengatakan Nabi Ibrahim gila ya. Nah, itu bahasa kita ya. Nah, sudah lama berdoa memohon kepada Allah agar diberikan anak, begitu dapat anak kok mau disembelih. Nah, ini tidak waras ini. Nah, itu kata setan. Nah, lalu Nabi Ibrahim mengusir setan itu dengan cara melempar. Nah, itulah kemudian disyariatkan melontar jumrah ya di Mina, karena memang di Mina adalah tempat menyembelih. Karena kalau jemaah haji itu pulang dari Arafah wukuf tanggal 9, malamnya itu sampai di Musdalifah. Nah, setelah nginap di Musdalifah malam 10, besoknya itu sudah di Mina. Nah, 10 Zulhijjah itu pelaksanakan di Mina. Maka disitulah memotong hewan kurban. Nah, inilah ceritanya. Nanti selengkapnya bisa dibaca surah As-Saffat ayat 104 sampai 107. Itu bercerita tentang peristiwa Nabi Ismail alaihissalam yang digantikan dengan hewan kibas, dan itulah menjadi syariat hari ini. Wal hikmatu min tasyri'iha, adapun hikmahnya disyariatkannya kurban ini, huwa syukrullahi ta'ala ni'amihi al-muta'addidah, sebagai bentuk ucapan terima kasih kita kepada Allah atas nikmat yang sangat banyak diberikan kepada kita. Maka yang diminta untuk berkurban ini adalah yang mempunyai kemampuan, punya kelebihan. Wala baqal insani ala min amin li amin. Nah, jadi
selama manusia itu ya, selama orang itu punya kemampuan setiap tahun, maka setiap tahun juga berkurban itu. Jadi kalau tahun ini punya rezeki, punya kemampuan, ya kita berkurban. Lalu kemudian tahun berikutnya bangkrut, tidak punya kemampuan, ya tidak lagi. Tapi kalau selama setiap tahun selalu punya kemampuan, maka setiap tahun juga. Wali takfiri as-sayyiati anhu, termasuklah hikmah dari berkurban ini adalah wa takfiri as-sayyiat, ya mampu menebus, ya menutupi dosa dan kesalahan dari orang yang berkurban. Jadi dosanya akan diampuni. Wa imma birtikabil al-mukhalafah, apakah itu dosanya karena ya sesama orang lain ini, au binaksil ma'murat, atau ya karena kurangnya dari perintah yang dari Allah dia belum sempat melakukan, ya artinya kurang dari tidak sempat melakukan kewajiban-kewajiban. Kalau imma irtikabil mukhalafah, yaitu dosa karena ya melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kalau ini karena tidak mampu melakukan kewajiban-kewajiban. Yang berikutnya hikmahnya adalah walid tawassu'ati ala usrati al-munahi, ya wagari. Termasuklah memberikan kelapangan ya kepada keluarga, ya kepada keluarga yang akan berkorban dan termasuk orang lain. Karena kalau kita berkorban kan kita makan daging sebagian dan sebagainya diberikan kepada orang. Nah, fala yajuzi'u fiha daf'ul qimati, tidak boleh, ya tidak diperbolehkan ya dalam berkorban ini menyerahkan hanya dengan uang, ya. Jadi hanya itu tadi, jadi tidak boleh hanya uang saja. Saya tidak usah berkorban. Berapa harganya satu orang, satu kambing misalnya 4 juta, saya cuma berkorban 5 juta aja, bagi-bagi masukkan di amplop, itu beda. Jadi tidak masuk kategori kurban kalau begitu. Ya, walaupun dia korban karena mengorbankan uangnya, tapi tidak masuk korban. Ya. Bi khilafi shadaqatil fitri allati yaksulu minha saddu hajatil fakir. Nah, berbeda kalau zakat fitrah yang oleh sebagian ulama mengatakan boleh karena tujuannya zakat fitrah adalah untuk menutupi kebutuhan orang miskin. Ya, kalau kebutuhan orang miskin kan bisa ditutupi dengan uang, maka itulah dalam mazhab Abu Hanifah zakat fitrah boleh dibayarkan ya dengan uang setara, ya senilai dengan zakat fitrah itu. Ya, wa nassa al-Imam Ahmad ala anna al-udhiyata afdalu minas shadaqati bi qimatiha. Ya, kata Imam Ahmad Ibn Hanbal bahwa berkorban itu tetap lebih utama dibandingkan daripada sedekah. Ya, itu tadi karena korban ini memang spesial. Yang kedua, waktu kita sangat terbatas ini mengenai hukum udhiyah, ya. Ikhtalafal fuqaha fi hukmil udhiyati hal hiya wajibatun aw hiya sunnatun. Nah, perbedaan di kalangan para ulama fikih mengenai hukum berkurban ini apakah wajib atau sunnah. Ya, kalau kata Abu Hanifah wa ashabuhu innaha wajibatun marratan fi kulli amin alal al-muqimina min ahli al-amsar. Jadi kalau dalam mazhab Abu Hanifah berkurban itu hukumnya wajib, ya sekali, ya setiap tahun lah, karena hanya setahun lah Id, ya bagi orang-orang yang tinggal di situ min ahlil amsar, yang orang-orang tinggal di kota. Ya, wa dzakara at-Tahawi wa ghairuhu, ini ulama at-Tahawi juga bagian dari penganut mazhab Abu Hanifah. Dia mengatakan anna ala qauli Abi Hanifah wajibah, ya, wa ala qauli sahibani Abi Yusuf wa Muhammad sunnatun muakkadah. Tapi muridnya Abu Hanifah namanya Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan sunnah muakkad. Nah, sunnah muakkad inilah yang kemudian dianut seluruh mazhab yang lain, termasuk mazhab Syafi'i, mazhab Malik dan mazhab Ahmad. Ya, ini waqala garul Hanafiyah. Adapun menurut ulama di luar dari mazhab Hanafi, ya seperti tadi itu mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad dan mazhab Malik mengatakan innaha sunnatun muakkadatun. Jadi
hukumnya adalah sunnah muakkad. Ya, wa yukrahu tarkuha lil qadir 'alaiha. Makruh ya ditinggalkan bagi orang yang mampu, ya. Tapi kalau yang mampu ikuti mazhab Abu Hanifah supaya kita termotivasi ya untuk ikut berkurban. Kalau kita mengatakan sunat, kan cuma sunat. Nah, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Kalau dilakukan dapat pahala. Ya, saya kira tidak seperti itu karena sunatnya ini beda dengan sholat sunat biasa. Kalau ini sunatnya di samping untuk kita, tadi keutamanya banyak, yang kedua untuk orang lain. Ya. Wal akmalu indahum ya lil qadiri ya yang paling utama, paling sempurna menurut para ulama mazhab ini bagi orang mampu ayyudahiyya an kulli syahsin indahu uduhiyya. Ini jadi menurut tiga mazhab ini yang paling utama itu adalah bagi orang mampu berkorban setiap satu orang ya, satu kurban. Itu yang paling bagus. Itu al-akmal ya, al-akmal. Jadi kalau dalam satu rumah hanya 3 orang, apalagi tiga-tiganya ini punya pekerjaan yang sudah mapan. Misalnya suaminya dokter, istrinya pengacara, lalu anaknya apa kira-kira ya? Pengusaha. Ini kalau dalam 3 orang dalam satu rumah ini, lalu kemudian hanya berkorban satu mewakili keluarga, ini namanya terlalu. Iya, itu namanya terlalu karena mampu mapan semuanya. Ya, maka orang begini nih sebaiknya satu orang satu kurban, ya. Ya, jadi kalau sapi 7 orang, nanti satu rumah itu sudah terwakili 3 orang. Kalau kambing ya 3 ekor. Ya. Bahkan kalau orang yang betul-betul mampu, seperti yang banyak terjadi kita di Indonesia dan di Pontianak, ada satu orang berkurban 10 ekor kambing. Nah, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Bukan 10 orang 1 ekor kambing. Tuh. Nah itu ya, itu al-akmal sempurnanya. Fa in arada insanun ayyudahiyya bi nafsihi an kullin ya min man indahu mimman tajibu alaihi nafaqatu jaza fil mazhab. Ya, maksudnya gini. Jadi kalau ada orang berkurban untuk dirinya ya dengan niat untuk seluruh keluarganya yang wajib dia nafkahi, itu boleh. Nah, inilah yang terjadi kita nih. Jadi dalam satu rumah tangga terdiri dari 5 orang anggotanya, termasuk anak dan istrinya, suaminya sudah berkorban, nah itu dia niatkan untuk istri dan anak-anaknya, itu sudah cukup. Nah itu inilah yang disebut nanti sunnat kifayah. Wahia inda syafi'iyah sunnatun ya ainun. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'iyah ya sunnat alil munfardi fil umri marratan. Jadi berkurban itu adalah sunnat ain. Artinya sunnat ain ini ya sama dengan fardu ain itu bagi orang yang sendirian. Ya fil umrati seumur hidupnya sekali. Ya, jadi usahakan ini secara sunat ain, maksudnya itu sunat yang wajib sendirian individu itu sekali dalam seumur hidup. Itu sekali dalam seumur hidup. Jadi usahakan yang penting pernah berkurban. Wa sunnatun kifayah, dan sunnah kifayah in ta'addada ahlul bait. Ya, sunnat kifayah apabila di dalam satu keluarga terdiri dari beberapa orang. Maksudnya yaitu tadi kalau dalam satu rumah tangga terdiri dari 4, 5, 6 atau 7 orang yang kemudian kemampuannya memang tidak seperti kemampuan yang semuanya mampu, maka cukup ada satu orang yang berkurban, katakanlah kepala keluarganya sudah mewakili yang lainnya. Itu namanya sunnah kifayah. Ya, sama dengan fardu kifayah. Kalau ada satu orang melakukan, maka yang lainnya sudah gugur kewajibannya. Begitu juga kalau sudah ada yang berkorban dalam satu orang dalam satu rumah tangga, maka yang lain sudah tidak lagi karena sudah terwakili situ. Fa idza fa'alaha wahidun min ahlil baiti kafa'alal jami'i.
Apabila satu orang yang melakukannya, katakanlah kepala keluarganya dari satu keluarga itu kafa anil jami, maka sudah memadailah mewakili semua dalam satu keluarga. Ya, saya kira ini terakhir. Wa dalilul Hanafi 'alal wujubi, adapun dalilnya mazhab Abu Hanifah tentang wajibnya kurban ini menggunakan hadis. Ya, mau wajada sa'atan falam yudahi fala yaqribanna musallana. Ini siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkorban tetapi dia tidak mau berkorban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Itu kata hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah bersumber dari Abu Hurairah. Jadi kata Abu Hanifah, karena dalam hadis ini ada semacam ancaman yang mengatakan fala yaqribanna musallana, bahwa janganlah mendekati tempat salat kami, itu adalah ancaman dan tidak ada ancaman kecuali itu sesuatu yang wajib. Itu penjelasannya Abu Hanifah. Yang kedua, li'annal udhiyata qurbatun yudafu ilaiha waktuha. Ya, karena kurban ini adalah ibadah yang dilipat gandakan, ibadah yang sifatnya pendekatan kepada Allah dilipat gandakan pahalanya dan sekaligus ditentukan waktunya. Ya, dan tidak ada ibadah yang kecuali yang wajib itu ditentukan waktunya itu. Ya. Yuqalu yaumal adha wa dzalika ya yu'dzanu bil wujubi. Jadi begitu sama masuk waktu duha, maka disitulah dibolehkan kita untuk berkorban. Ya. Saya kira ini dalil-dalil. Masih ada. Kalau yang dalil yang dipakai oleh jumhur mayoritas ulama yang tadi itu hadisnya yang tadi dikatakan, ini dari hadis Ummu Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum hilala dzilhijjah ya wa arada ahadukum ayudahiya falyumsik an sya'rihi wa dhufarihi. Ya, apabila telah masuk hilal Zulhijjah, ya maksudnya 1 Zulhijjah ini, dan salah seorang di antara kalian mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa dhufari, maka hendaklah menahan dirinya untuk tidak memotong rambutnya dan kukunya. Ini yang nantilah kita jelaskan ini. Nah, karena inilah hadisnya. Tapi ini hadis dipakai untuk menunjukkan tentang sunat hukumnya berkurban, ya. Ya, maksudnya papi ta'liqul udhiyah bil iradati wa ta'liqu bil iradati yunafi al wujubah. Maksudnya karena di dalam hadis ini dikatakan wa arada, dan jika Anda mau berkurban, nah karena ada jika mau berkurban maka itu menunjukkan bukan wajib, ya, tapi hanya hukumnya sunat. Itulah dalil. Yang kedua juga riwayat dari Ibnu Abbas mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu salasun hunna alayya faraidu. Ada 3 hal yang bagiku wajib, kata Rasulullah, wa hunna lakum, tapi bagi kalian adalah sunat. Apa itu? 1 al-witir. Jadi witir itu ya bagi kita umatnya adalah sunat, tapi bagi Rasulullah wajib hukumnya. Yang kedua wan nahru. An-nahru itu berkurban. Berkurban bagi Rasulullah itu adalah wajib, tapi bagi kalian sunat, bagi kita sunat. Yang ketiga, sholatud duha. Sholat duha itu bagi Rasulullah wajib, tapi bagi kita adalah sunat. Nah, ini hadis riwayat Tirmidzi. Nah, oleh karena dalam hadis ini dikatakan sunat bagi kamu, maka itulah yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa berkurban adalah sunat, tapi sunatnya adalah sunat muakkad. Saya kira ini penjelasan awal berkaitan dengan kurban. Nanti penjelasan lebih lanjut tentang jenis-jenis hewannya seperti apa dan cara pemotongannya serta pembagian dagingnya dan seterusnya akan dijelaskan lebih lanjut. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan pada subuh ini. Mudah-mudahan memberi manfaat sekaligus memberi motivasi karena waktunya tidak terasa. Karena hari ini tanggal 23 Syawal, pekan depan sudah Zulkaidah 1 bulan, baru tambah 10 hari kita sudah lebaran. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
uang kurban apakah ada ijab kabul Ustaz? Seperti zakat kan ada ijab kabul. Oh iya ya. Kalau untuk kurban apakah